Gadis kecil yang tampak lemah lembut ini ternyata adalah putri kecil paling disayangi di dunia bawah. Dan alasan dia datang ke dunia fana adalah karena Rakus menggunakan buku kehidupan dan kematian yang mengatur nasib sebuah negara untuk menginterogasi ayahnya, Raja Yama. Dalam kemarahan, dia menendangnya ke dunia fana, memaksanya untuk secara pribadi melengkapi buku takdir yang terbakar ini. Namun, tak disangka, begitu sang putri kecil merasuki tubuh bayi perempuan manusia bernama Song Ranran, dia langsung menghadapi awal yang mengerikan. Seorang nenek tua berwajah kejam ternyata adalah nenek kandung dari tubuh ini. Dia sedang menyeringai ingin menenggelamkan Ranran yang baru lahir ke dalam air sungai yang dingin. Pada saat kritis itu, hantu air di sungai mengenali identitas sang putri kecil, ketakutan setengah mati, dan segera mengangkatnya ke tepi sungai. Baru saja selamat dari maut, Ranran belum sempat menarik napas. Roh buku takdir di sampingnya, Xiaozhang, sudah membawa kabar yang lebih putus asa. Ternyata keluarga Song yang dia tempati ini, dalam buku takdir ditakdirkan untuk hancur dan binasa. Nenek yang kejam akan membunuh kedua kakaknya, memaksa orang tua dan kakaknya bunuh diri. Tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa selamat. Yang lebih parah adalah ayah kandung Ranran, Song Jingji, sebenarnya bukan anak kandung nenek, melainkan putra sulungsa yang dicuri dari Pangeran Duan. Nenek menyiksanya dengan berbagai cara agar putra kandungnya bisa menggantikan identitas dan pergi ke istana untuk menikmati kemewahan. Awal cerita ini benar-benar sulit, tetapi Ranran adalah putri kecil dari dunia bawah. Kata menyerah tidak ada dalam kamusnya. Karena dia sudah datang, dia tidak akan membiarkan keluarganya mati dengan tragis. Namun, sekarang dia hanyalah bayi yang tidak bisa berbicara atau bergerak. Bagaimana dia bisa memberitahu keluarganya tentang semua ini? Untungnya, identitasnya sebagai putri dunia bawah membawa sebuah keajaiban. Seluruh keluarganya bisa mendengar suara hatinya, sehingga pemandangan-pemandangan aneh mulai terjadi. Ketika orang tuanya memeluknya sambil menangis sedih, mereka dengan jelas mendengar keluhan dengan suara bayi. Ibu cantik, jangan sedih. Itu semua karena nenek tua jahat itu ingin menenggelamkanku. Ketika ayahnya merasa rendah diri karena pincang, seluruh keluarga mendengar kebenarannya. Anxiok. Kaki ayahku adalah hasil dari jebakan yang dirancang oleh nenek tua jahat itu. Dia bahkan menggunakan air kencing anjing dan lumpur untuk menipu, membuatnya tidak bisa semula. Ya, hai, Shondo. Keluarga dari awal terkejut hingga perlahan menyadari bahwa putri yang baru lahir ini tampaknya bisa meramalkan masa depan. Ranran memanfaatkan momentum, melalui suara hati mengarahkan roh, mencuri kembali benda penting yang membuktikan identitas ayahnya dari rumah si nenek tua, Liontin Giok yang terukir nama. Namun, krisis segera menyusul. Roh buku takdir Xiaozhang memberikan peringatan darurat. Nenek telah menyuap orang-orang dari perguruan bela diri. Malam ini mereka akan menyerang kakak kedua Ranran dengan niat membunuh. Situasinya mendesak, Ranran cemas berteriak dalam hati. Tak disangka kakak keduanya yang peka itu benar-benar mengungkapkan kerinduannya pada rumah. Keluarga segera memutuskan untuk mengunjungi kakak kedua di perguruan bela diri di kota kabupaten. Mereka tiba di perguruan, tetapi diberitahu bahwa kakak kedua sudah tidur nyenyak. Namun suara hati Ranran sudah mengungkapkan segalanya. Ternyata ada yang mencurigakan. Kakak kedua dikurung di gudang kayu, hampir dipukuli sampai mati. Ayah Song Jingxi begitu mendengar, tidak peduli lagi untuk menyamar, langsung menerobos masuk. Benar saja, mereka menemukan kakak kedua di gudang kayu dalam keadaan penuh luka dan sekarat. Menghadapi kepala perguruan yang tak tahu malu dan menyangkal, Ranran sekali lagi menggunakan suara hatinya untuk membimbing, membuat kakak keduanya mengungkapkan di depan umum kejahatan kepala perguruan yang menyiksa murid, bahkan mengabaikan nyawa manusia. Sang putri kecil yang marah diam-diam menggunakan kekuatan spiritual, membuat semua murid yang tertindas merasuki tubuh, sehingga kepala perguruan ketakutan dan mengakui semua kejahatannya, mendapatkan balasan yang pantas. Simpul kematian kedua kakak laki-laki terurai, tetapi nenek yang jahat tidak berhenti. Dia membawa putranya sendiri datang di depan seluruh keluarga, ingin merebut kembali Giok yang membuktikan identitas. Bagaimana mungkin Ranran membiarkannya berhasil? Dengan satu gerakan tangan kecilnya, dia langsung memanggil petir dari langit, menyambar nenek tua itu hingga gosong di luar dan matang di dalam. Memanfaatkan kesempatan ini, Song Jingxi mengeluarkan Giok dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan ibu yang disebut ini, secara langsung menghadapi misteri asal-usulnya. Ketika melihat rencananya gagal, si nenek tua pergi dengan marah dan mengancam bahwa target berikutnya adalah kakak laki-laki yang masih di sekolah. Begitu dia selesai bicara, peringatan dari Xiaozhang datang lagi. Cucu si nenek tua sudah mengirim orang untuk membakar kakak laki-laki Ranran hidup-hidup di halaman yang ditinggalkan. Waktu sangat mendesak, Ranran dengan cepat berpikir dan melalui suara hatinya membuat kakak kedua yang rakus berteriak ingin makan camilan dari utara kota. Ayah dan kedua kakak saling memahami, segera mencari alasan untuk membeli kue dan dengan cepat menuju ke utara kota. Mereka menerobos ke dalam kebakaran dan pada saat terakhir berhasil menyelamatkan kakak yang terikat. Dengan demikian, kedua masalah kakak berhasil diatasi dan keluarga akhirnya bersatu kembali. Meskipun sementara aman, jalan ke depan tetap penuh bahaya. Ayah melihat kakinya yang cacat dan keinginan untuk pergi ke ibu kota untuk mengenali kerabat semakin pudar, membuatnya terpuruk. Melihat ayahnya yang putus asa, sang putri kecil tidak bisa lagi menahan diri. Kaki pincang ini terlalu mencolok. Dia memutuskan untuk turun tangan sendiri, menggunakan kekuatan dewa dari dunia bawah untuk membalikkan nasib sial ini.